Beberapa sensasi ziarah kubur ini perlu kamu coba rasakan. Islam merupakan salah satu agama yang menganjurkan umatnya melakukan ziarah kubur. Secara teologis, ziarah kubur bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya justru terletak pada manfaat ziarah kubur itu sendiri. Ziarah kubur, sebagaimana disebut dalam salah satu hadis, dapat membuat seseorang ingat pada kematian yang merupakan pemutus segala kenikmatan dunia. Bisa dikatakan bahwa mengingat kematian hanya merupakan salah satu tujuan perintah berziarah kubur. Ada banyak manfaat lain selain mengingatkan pada kematian. Berikut adalah beberapa manfaat yang saya rasakan setelah melakukan ziarah kubur. Yang pertama, merasakan ketenangan. Ketika berziarah ke makam ulama, seringkali saya merasakan ketenangan pikiran dan perasaan. Seringkali, makam ulama terkemuka menjadi jujugan masyarakat. Mereka berzikir bersama, membaca ayat suci Al-Quran, salawat, dan lainnya. Sekalipun suasana ramai, tetapi ternyata saya bisa khusyuk meresapi dan merenungi zikir-zikir dan ayat-ayat yang sedang saya baca. Saya hampir tidak memperhatikan suara, bacaan atau apapun tingkah pola peziarah lain. Disinilah saya merasakan ketenangan di tengah kebisingan. Saya tidak merasa terganggu. Aneh, karena saya sudah sibuk dengan pikiran saya sendiri. Mungkin itulah alasan mengapa tidak pernah terjadi bentrok antar jamaah peziarah, sekalipun masing-masing membawa doa bersuara bising. Yang kedua adalah mengais keteladanan. Seringkali saya menziarahi tokoh-tokoh terkenal. Saya sudah membaca biografi dan profilnya. Saya mengetahui sejarah, kehidupan, akhlak-akhlak, serta nasihat-nasihat mereka. Jarang sekali saya berziarah, tetapi tidak mengenal siapa yang sedang diziarahi. Ketika berziarah itulah, saya seperti membaca kembali lembaran-lembaran kisah hidup para ulama itu. Perjuangan mereka menyebarkan dan mengajarkan Islam kepada masyarakat. Petuah-petuah dan tips-tips Islami dalam menjalani kehidupan. Beberapa benda peninggalan memperkuat kisah-kisah klasik tersebut. Kenangan ini bermanfaat bagi saya sendiri. Saya merasa, dimanapun kita berada, kehidupan selalu menyimpan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Bagaimanapun, semua harus dihadapi dengan tenang dan tanpa meninggalkan bimbingan agama. Para ulama itu telah mencontohkan. Yang ketiga adalah tempat berdoa paling nyaman ketika berdoa kepada Allah, mengungkapkan segala keluh kesah kepadanya. Kita membutuhkan tempat yang tenang. Percaya tidak jika makam para ulama adalah tempat yang pas untuk itu. Jangan salah paham ya, kita tidak menyembah para ulama yang dimakamkan di sana. Kita tetap berdoa, meminta dan memohon kepada Tuhan, Sang Pengabul doa. Dalam salah satu hadis dikatakan, Tuhan menolak doa yang lahir dari hati yang lalai, kurang tulus. Makam para ulama membuat saya ingat pada agama, ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan larangan-larangannya. Para ulama membuat saya merasa dekat dengannya. Disinilah kehusyukan itu timbul. Di makam para ulama, saya bisa mendapatkan momen berdoa yang penuh kehusyukan. Momen di mana hati jauh dari kelalaian, lebih-lebih kemaksiatan. Ini sulit didapatkan selain di tempat-tempat yang ajaib, seperti makam ulama. Yang keempat adalah menjauhi kemaksiatan. Berziarah ke makam para ulama menjauhkan saya dari kemaksiatan. Ya terang saja, karena di sana saya hanya membaca lembaran-lembaran Al-Quran, surat Yasin, kalimat thayyibah, zikir, berdoa dan meminta kepada Allah. Memintakan ampunan untuk kaum muslimin, khususnya yang telah wafat, serta mendoakan mereka agar senantiasa mendapat limpahan rahmat Allah. Sampai di sini, beberapa hikmah yang saya rasakan ketika melakukan ziarah kubur. Kuburan merupakan penanda yang mengingatkan kita pada makna-makna tertentu yang berarti dalam kehidupan. Sebagai penanda, kuburan dapat menjadi kunci membuka makna-makna yang lebih kaya lagi.
Hampir-hampir, ungkapan kata-kata tak mampu mengungkapkannya karena makna-makna itu terus berkembang, itulah sensasi ziarah kubur yang perlu